Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak bersalah. Aib ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Dari awal kasus Vina Cirebon ini, saya sudah mengikutinya. Sebelum viralnya melalui film Vina sebelum 7 hari, saya selalu mengikuti fakta-fakta yang saya ikuti melalui media sosial dan apa yang terjadi sebenarnya. Nyatanya, apa yang diberikan keterangan dari kepolisian, saya perkirakan salah. Kenapa saya bilang salah begitu? Karena menurut keterangan-keterangan saksi yang menurut kepolisian membenarkan Peggy Setiawan alias Peron seorang kuli ini bahwa dia pelakunya, saya tidak percaya dengan Aib yang memberikan kesaksian tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Berarti lari jalur, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dia. Yang dikatakannya ada warung, sementara warung itu ada 100 meter di saat dia melihat seorang pelaku itu. Tidak logika menurut semua para netizen. Dan begitu juga kemunculan mel-mel. Dari awal pun saya juga tidak percaya, karena pengingatan manusia itu tidak bisa 100% mengetahui apa yang ada, yang terjadi di saat kejadian tersebut dengan serinci itu. Dan Peggy Setiawan itu seorang kuli bangunan ini bisa kita jadikan berarti seperti tumbal. Ada apa? Siapakah dalang dari pelaku-pelaku tersebut? Kita akan ungkap terus, dan kita akan selalu mengikuti dan selalu memberikan dan menyuarakan untuk kepolisian menyikapi para netizen untuk memberikan informasi. Kita dengarkan pernyataan Bapak Susno Waji yang menyatakan si Aib itu harus ditangkap karena memberikan kesaksian palsu. Begitu juga dengan mel-mel. Bapak Susno Waji menganggap mereka itu adalah saksi bohong, saksi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Mari kita dengarkan. Saksi yang terakhir muncul ya namanya mel-mel ya. Kalau itu kan jelas saksi, kalau saya belum meriksanya saja saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Bohong. Yang kedua yang paling bohong lagi siapa namanya? Aib ya. Aib ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya, tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari, dia tahu naik merek sepeda motornya, kemudian warna sepeda motornya. Kemudian dia katakan saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim pra-peradilan yang akan menyidangkan ini, kalau keterangan saksi itu dipakai oleh Polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang ya, ini wajar untuk diminta Polri menyidik bahwa dia kesaksian bohong ya. Tapi kita berharap bahwa termasuk saksi yang baru nongol ini, mel-mel ini. Jadi udahlah, saksi yang begitu-begitu tidak terlalu diutamakan. Apa yang harus diutamakan sekarang adalah saksi benda mati yang selalu diagungkan oleh polisi dan para penegak hukum yang namanya scientific crime investigation. Berkali-kali saya katakan, adakah sidik jarinya? Adakah handphonenya? Kemudian dari handphone itu bisa dilihat BTS-nya, bisa dilihat WA, bisa dilihat percakapan. Kemudian adakah DNA-nya? Adakah hasil laboratorium tentang ini kan kasus perzinaan, DNA kan? Adakah si sperma Peggy di situ? Nah, kemudian cocokkah hasil visum et repertum dengan luka di baju? Kan katanya ditusuk di dada. Kemudian pasti bajunya kan luka. Kalau ini semua tidak ada, termasuk CCTV, adakah di CCTV? Kalau semua yang terkait dengan scientific crime investigation nggak ada, hanya mengandalkan keterangan saksi yang tidak saling mendukung satu persatu, maka ini harus dikeluarkan. Dan kalau di pra-peradilankan untuk dia jadi tersangka, maka ini penahanannya dia jadi tersangka tidak sah. Oke, sudah kita simak statement Bapak Susno Waji
ya kan, yang sudah berpengalaman, yang sudah mengerti dalam mengungkap segala kasus. Saya acungi jempol untuk Bapak Susno Aji yang sangat netral untuk masyarakat, memberikan keterangan-keterangan yang baik untuk keterbukaan dalam mengungkap segala kasus-kasus yang ada di negara kita ini. Saya sangat bangga masih ada polisi yang mau peduli untuk mendengar kata-kata masyarakat. Kita tinggal menunggu gimana jadinya kasus ini, gimana terungkapnya kasus Vina ini. Itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Semoga Kepolisian Republik Indonesia bekerja dengan baik, netral, dan terbuka, transparan, akuntabel, dan semuanya masyarakat tunggu-tunggu itu. Menunggu pelaku yang sebenarnya dan apa motifnya. Terima kasih buat kita semua, selalu bersatu untuk mendukung kasus-kasus yang seperti kasus Vina ini, seperti kita rakyat-rakyat biasa yang selalu bahu-membahu untuk menegakkan keadilan itu, untuk keterbukaan dalam segala sesuatu yang ada di Republik Indonesia ini, yang selalu kita bangga-banggakan. Karena kita, walaupun rakyat biasa, pejabat, dan siapapun, kita berhak bersuara untuk menyuarakan kebenaran. Terima kasih.